Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan dan Mu Ying terus berjalan menuju pasar obat dengan tenang ketika satu suara lembut tiba-tiba terdengar, "Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang menarik." Xiaoyan sedikit terkejut dan juga tiba-tiba merasakan kekuatan samar muncul di sampingnya dan menoleh hanya untuk melihat seorang gadis muda, Ling Li, yang mengenakan pakaian halus menggambarkan lekuk tubuhnya yang indah, dan di pinggangnya yang ramping, ada liontin batu giok spiritual tergantung di pinggang wanita itu, ada simbol bumi terlihat di mata Xiaoyan. Douci yang kuat, pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat wanita yang muncul. Sepertinya api aneh yang ada padamu sangat menarik, tunjukkan padaku, kata Tuling sedikit menyipitkan matanya saat melihat ke arah Xiaoyan. Melihat itu Mu Ying sedikit menyeringai, lalu menyimpan giok kelinci di tangannya. "Ayo Xiaoyan, kita pergi," kata Mu Ying mengabaikan wanita bernama Tuling itu. "Bagaimana jika saya tidak mengizinkannya?" kata Tuling. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan Mu Ying menghalangi mereka berdua lewat. Doci tahap awal bintang 5 melonjak keluar dari tubuhnya menyebabkan angin kencang menyapu sekitarnya. Di saat yang sama tanah di depan Tuling bergerak dan naik akhirnya berubah menjadi banyak bola-bola tanah yang meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya tak berdaya, api hijau melonjak di tangannya bersiap untuk menghancurkan serangan bola tanah. Namun angin kencang tiba-tiba terdengar ketika banyak panah es ditembakkan ke arah bola-bola tanah hingga hancur. "Hanya Dou di bintang 5 tahap awal berani bertingkah di depan kami," kata Mu Ying tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Douci bintang 5 yang kuat juga melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan tak berdaya saat melihat kedua wanita itu akan bertarung, namun matanya sedikit menyipit saat merasakan gerakan di bawah tanah. Sebelum Xiaoyan bertindak, tanah di bawah kakinya menjadi lunak, dan saat berikutnya, gerbang raksasa juga meledak dari tanah dan kemudian langsung menguncinya. Senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan, kekuatan jiwanya yang kuat melonjak keluar dan telapak tangan spiritual langsung menghantam kuncian di bawah tanah hingga hancur. Di saat yang sama satu suara tua tiba-tiba terdengar, "Hanya anak muda, namun memiliki jiwa spiritual yang kuat." Ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi dan seorang pria tua muncul di samping Tuling. "Kekuatan spiritual jiwa langit," gumam Tuling menatap Xiaoyan di depannya dengan penuh minat. "Anak muda, kamu benar-benar berani menyinggung nona muda dari klan Tujia," kata orang tua itu tersenyum tipis. "Klan Tujia? Aku belum pernah mendengarnya, namun kamu juga harus tahu bukan hal yang baik untuk menyinggung seorang alkemis yang berada di puncak peringkat pertama kaisar," kata Xiaoyan dengan santai, dan lencana dengan bintang 3 pola muncul di dadanya. "Apa, anak muda ini sebenarnya adalah seorang alkemis di puncak kaisar peringkat pertama?" gumam Panatua Tubou nampak terkejut. "Anak muda ini ternyata adalah seorang alkemis tinggi, maafkan kecanggungan kami kali ini, tolong jangan peduli, kami akan memberikan kompensasi sebagai pembayar kerugian," kata Tubou menangkupkan tangannya dan tersenyum. "Tidak perlu, karena tidak ada masalah lagi, kami akan pergi," kata Xiaoyan sedikit acuh dan pergi dari tempat itu. Mu Ying dengan cepat mengikuti. "Anak muda yang menarik," gumam Tubou sedikit mengerutkan keningnya saat melihat Xiaoyan pergi begitu saja. "Kamu gadis kecil, sekarang kamu telah membuat masalah dengan seorang alkemis besar," kata Tubou menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Aku tidak bermaksud seperti itu, hanya sedikit bermain," kata Tuling acuh tak acuh. "Kamu harus tahu, orang ini benar-benar membuatku merasa aneh, hanya kekuatan jiwanya yang besar yang mirip dengan alkemis kita, bahkan dia dapat mencapai ketinggian yang menakutkan di usia muda, aku khawatir pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas," kata Tubou. "Panatua Bou, apa kamu perlu mencari tahu siapa dia?" tanya Tuling. "Tidak, untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu, aku khawatir kekuatan di belakangnya juga menakutkan, bagaimanapun kita tidak bisa dengan mudah menyinggung seorang alkemis, aku benar-benar tidak tahu orang tua macam apa itu, dia benar-benar bisa melatih murid yang luar biasa," gumam Tubou.
Kamu sebenarnya adalah seorang alkemis puncak kaisar tingkat pertama, Xiao Yan. Bisakah kamu membantuku satu hal? Aku membutuhkan pil bumi peringkat kaisar kelas 2, kata Mu Ying dengan wajah serius. Pil bumi peringkat 2 kaisar, tidak masalah, aku berjanji padamu, kata Xiao Yan tersenyum tipis. Mu Ying mengangguk dengan senang, kakak, tunggu aku, pil obat ini disempurnakan, saat itu aku akan pergi mencarimu, pikir Mu Ying. Dia melambaikan tangannya dan gulungan formula obat muncul dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Ayo pergi dan lihat apakah ada yang kita butuhkan di sini, kata Xiao Yan. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di bagian terdalam pasar obat. Anak muda, jika kamu memiliki koin emas yang cukup, maka pil obat ini hanya bisa dijual padamu. Sebuah cibiran terdengar. Xiao Yan menoleh dan menemukan bahwa Mu Feng dan seorang pria muda dengan wajah sombong berada di tempat yang sama. Pak Tua, jelas saya yang datang duluan, harusnya diberikan padaku, kata Mu Feng sedikit kesal. Anak muda, kamu tidak bisa mengatakan itu, pil obat ini sangat berharga, jadi nilainya 4 juta juga belum tinggi, kata penjual itu. Bagaimana jika saya memberimu 5 juta Pak Tua, kata Xiao Yan sambil memegang bahu Mu Feng. Saya akan membayar 6 juta, kata Ahmad. Begitu pemuda itu selesai bicara, dia menemukan Mu Ying di samping Xiao Yan dan terpesona. Saat ini, bulu mata Mu Ying nampak berkedip, dan rambutnya yang agak panjang tergerai membuat nampak sangat cantik. Bagaimana mungkin ada bidadari di tempat ini, gumam Ahmad dalam hatinya. 7 juta, kata Xiao Yan, lalu melemparkan botol pil obat ke Mu Feng. Dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan juga menemukan bahwa Ahmad baru saja mencoba memeriksa kekuatan Mu Ying namun diblokirnya. Sialan, ketiganya menghilang, gumam Ahmad mendengus dingin. Di satu tempat nampak beberapa sosok sedang berkumpul, satu adalah Xuanshan, pangeran ketiga dari istana Xuanling, dan yang lainnya adalah seorang panatua. Zuobai, kali ini saya pergi ke daerah gurun, dan saya harap dapat membantumu, kata Xuanshan. Pangeran keempat, mengapa kamu pergi ke tempat berbahaya seperti itu, tanya Zuobai. Orang tua, sebagian besar keluarga kerajaan adalah bunga di rumah kaca, atau dunia luar lebih indah, kata Xuanshan dengan hormat. Kamu harus lebih maju, jika kamu punya kesempatan, kamu harus pergi ke dunia luar untuk melihat, kata Zuobai. Di antara pangeran, hanya Xuanshan pangeran keempat ini yang suka menjelajahi beberapa gunung yang dalam dan hutan tua sejak dia masih kecil, yang berbeda dari pangeran manja lainnya. Guru ada apa? Kata Xuanshan. Aku tidak tahu kenapa, sepertinya mereka bertiga sangat akrab, tapi barusan, saya melihat beberapa konflik yang tidak menyenangkan antara kelompok saudara ketigamu, kata Panatua Zuo. Kakak ketiga, gumam Xuanshan sedikit mengerutkan keningnya. Klan pembunuh bayaran iblis, gumam Xuanshan dengan geram. Ingat bahwa ketua mereka adalah Dou di bintang 7, seharusnya tidak sulit bagi kita berdua untuk mengalahkannya. Ayo kembali dulu, besok adalah hari pembukaan pelelangan, saya yakin pelelangan kali ini akan sangat meriah, kata Zuobai. Di pasar obat nampak Xiao Yan dan lainnya sedang mencari bahan obat. Itu buah jiwa, setelah berendam, kamu juga dapat meningkatkan kekuatan jiwamu. Buah ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terbentuk di kedalaman magma, kata Xiao Yan membuat Mu Ying tertarik. Mereka bertiga terus berjalan dan mencari bahan di kedalaman pasar obat namun tidak dapat menemukan bahan obat yang mereka butuhkan. Aku perlu menyiapkan 3 ramuan, buah jiwa, inti spiritual, dan hati teratai salju, kata Mu Ying. Xiao Yan terkejut mendengarnya, itu 3 bahan yang langka. Sementara Xiao Yan bertiga berjalan pergi, ketiganya tidak menyadari di belakang mereka ada sosok hitam mengikuti. Xiao Yan dan lainnya akhirnya sampai di satu villa. Kalian telah kembali. Apakah menemukan hal-hal aneh di pasar obat? Tanya Zhu Lao. Lapor Panatua Zhu, bocah lelaki dan pedagang di pasar obat telah mencapai kesepakatan, mungkin setelah lelang ini berakhir, mereka akan pergi bersama ke gurun kematian, kata Mu Feng. Bagus, tidak apa-apa, kebetulan bocah itu juga datang, kita akan pergi bersama nanti, kata Zhu Lao tersenyum. Panatua Zhu apa tahu tentang klan darah iblis? Tanya Xiao Yan. Klan darah iblis? Sepertinya aku pernah dengar, kita akan bicarakan ini nanti. Kalian beristirahatlah lebih awal untuk pelelangan Zesuan selama 3 hari ini, kata Zhu Lao.
Di dalam kamar nampak Xiaoyan dan Long Yi tengah berbicara. Xiaoyan, ada beberapa aura yang sangat tidak jelas di sini, bahkan aku tidak dapat melakukan apa yang aku inginkan, kata Long Yi. Apa itu? Tanya Xiaoyan sedikit terkejut. Aku tidak bisa memastikan, kata Long Yi dengan getir. Hal itu bisa membuatmu tidak dapat merasakannya, jelas kekuatannya adalah Dou di bintang 8, kata Xiaoyan. Mungkin saja, apa ini? Tanya Long Yi terkejut saat melihat gulungan kuning di tangan Xiaoyan. Sungguh tekanan jiwa yang kuat, pikir Xiaoyan saat mengeluarkan gulungan kuning dan perlahan meletakkannya di atas meja. Seketika gelombang spiritual yang kuat muncul dari gulungan kuning. Apa sebenarnya yang ada dalam gulungan ini? Mengapa itu benar-benar dapat mempengaruhi kekuatan jiwaku? Pikir Xiaoyan perlahan mengendalikan jiwanya dan memasukkan kekuatan jiwanya ke gulungan kuning misterius membuat gulungan sedikit bergoyang dan cahaya menyilaukan juga muncul ketika gambar teknik formasi muncul di pandangan Xiaoyan yang terkejut. Formasi Sutra Langit. Gumam Xiaoyan dengan lonjakan besar muncul di hatinya. Mengikuti pikiran Xiaoyan, kekuatan spiritualnya segera menyentuh cahaya formasi dan sebuah pesan muncul. Orang yang ditakdirkan akan dapat melihat formasi sutra langit ini. Orang ditakdirkan tidak memerlukan guru surgawi untuk mengolah teknik sutra langit ini sampai menjadi kekuatan spiritual abadi. Dengan kekuatannya, bahkan lawan yang lebih kuat tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Sesaat kemudian banyak teknik sutra langit yang muncul dan melesat masuk ke benak Xiaoyan dan muncul di alam pikirannya. Sementara itu di satu tempat banyak sosok sedang berkumpul. Bagaimana persiapan lelang Xuanling? Suara menawan seorang wanita memikat terdengar di sebuah ruangan. Lapor Peri Sueching, pelelangan istana telah dikendalikan pasukan Legiun Huya. Sekarang Legiun Huya bertanggung jawab atas darurat militer, dan Legiun Elang Serigala bertanggung jawab atas pertahanan rahasia. Adapun wakil komandan Legiun Elang Serigala, dia kembali dengan pangeran keempat. Pasukan Legiun Naga tampaknya telah mengadakan pertemuan mendesak. Sangat mungkin ada beberapa langkah besar, kata pengawal Legiun Harimau dengan hormat. Begitu ya, kamu kembali dulu, aku akan memperlakukanmu dengan baik setelah ini selesai, kata Peri Sueching melambaikan tangannya. Dimengerti jawab sosok Legiun Harimau itu mundur perlahan. Apa yang ingin dilakukan Raja Xuanling? Seharusnya sudah waktunya untuk menyambut kembalinya Tuan Guixian, gumam Sueching. Sementara itu Xiaoyan sedang menyerap teknik sutra langit, dan sebuah bayangan hitam perlahan menyelinap masuk dan diam-diam mengintai. Sosok itu mengelurkan botol giok dan membukanya. Segel di tangannya berubah dan asap hitam mengepul keluar akhirnya berubah menjadi lipan kecil yang bergerak ke arah kamar Muying. Namun sebelum bisa mencapai kamar Muying, api hijau muncul dan menembak lipan hitam hingga hangus terbakar. Kejutan muncul di wajah sosok hitam saat melihat itu. Di saat yang sama tubuhnya mundur dengan cepat menghindari api hijau yang melesat ke arahnya. Api surgawi, seru sosok itu sedikit mengerutkan keningnya. Kamu siapa? Mengapa menyelinap masuk? Tanya Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Bagaimana aku menyelinap masuk? Itu bukan urusanmu, kata sosok itu dengan dingin, dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan. Segera douci telapak tangan hitam meluncur ke arah Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat melihat itu. Dia mengulurkan tangannya dan douci telapak tangan hijau segera menghantam tapak hitam hingga hancur. Namun Xiaoyan langsung terdorong mundur 2 langkah. Doudi bintang 7, gumam Xiaoyan dengan mata sedikit menyipit saat menatap sosok berjubah hitam di depannya. Kamu sebenarnya Doudi bintang 7? Bukankah sedikit memalukan dengan menyelinap masuk diam-diam, kata Xiaoyan dengan senyum mengejek. Bocah, apakah kamu Xiaoyan itu? Bisa membunuhmu malam ini, itu tidak akan memalukan, kata sosok itu dengan dingin. Douci yang kuat melonjak di tubuhnya membuat udara sekitarnya nampak berfluktuasi. Kamu bisa datang dan mencoba, kata Xiaoyan dengan santai, dan kilatan dingin melonjak di matanya. Satu suara lembut tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, ada apa? Tanya Muying yang muncul di belakang Xiaoyan. Orang ini menyelinap masuk. Nampaknya dia ingin membawamu, kata Xiaoyan sedikit menoleh ke arah Muying. Membawaku? Seru Muying terkejut. Kau bajingan, apa kau diperintahkan istana Xuanling? Kata Muying dengan dingin. Dia baru saja akan menyerang ketika Xiaoyan melambaikan tangan menghentikannya.
Serahkan padaku, kamu mundur dulu, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan penghalang muncul menutupi Mu Ying dan tempat di belakangnya. Xiaoyan hati-hati, kata Mu Ying. Bocah, hanya Dou di bintang 4 puncak, tapi terlalu percaya diri, kau ingin melindungi kecantikan, bahkan kau tidak dapat melindungi dirimu sendiri, pergi dan mati, kata sosok itu mendengus dingin. Segel di tangannya berubah dan banyak kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya sebelum dengan kejam menunjuk jarinya ke bawah tanah. Segera tanah di depannya bergetar membentuk pusaran gelombang tanah yang aneh saat meluncur ke arah Xiaoyan. Jurus yang sangat aneh, pikir Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat pusaran di bawah tanah yang semakin dekat meluncur ke arahnya dan merasakan sesuatu yang akan muncul dari bawah. Sesaat kemudian tanah tepat di bawah kakinya pecah dan lipan besar dengan gigi tajam membuka mulutnya keluar dari tanah. Melihat lipan besar akan menelannya, petir melonjak di tubuhnya dan Xiaoyan dengan cepat melesat ke langit sementara lipan di bawah juga melesat ke langit mengejarnya. Namun sebelum Xiaoyan bisa terbang jauh, senyum dingin muncul di wajah sosok hitam saat segel di tangannya berubah. Dan langit di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi ketika lipan besar lainnya muncul dari celah spasial di langit dan dengan ganas meluncur ke arah Xiaoyan. Ini, seru Xiaoyan terkejut di dalam hatinya, bagaimana seekor lipan bisa muncul dari langit? Pikir Xiaoyan, namun sebelum Xiaoyan bisa bertindak, kedua lipan langsung menghantam Xiaoyan di tengah hingga menimbulkan suara ledakan keras dan riak energi liar menyebar ke sekitarnya. Xiaoyan, gumam Mu Ying dengan cemas saat melihat itu. Bocah songong, kau akhirnya mati mengenaskan, kata sosok hitam tertawa mengejek. Namun tawa di wajahnya sekejap menghilang ketika melihat tubuh kedua lipan tiba-tiba terguncang ke tempat berlawanan dan tubuh Xiaoyan yang berlumuran darah tidak muncul di tempat tabrakan kedua lipan sebelumnya. Kejutan belum menghilang di wajah sosok hitam dan udara beriak muncul di belakangnya dan suara dingin terdengar, telapak tangan Oktan. Segera telapak tangan Douci hijau membawa suhu tinggi akan menghantam punggung sosok hitam. Namun sebelum telapak tangan hijau bisa menghantam punggung sosok hitam, ruang di depan sosok hitam tiba-tiba beriak dan dua lipan besar muncul dan memblokir telapak tangan hijau dengan tubuhnya yang keras. Meski begitu, panasnya api hijau membuat kabut hitam nampak merembes keluar dari tubuh lipan membuat Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Di sisi lain sosok hitam juga terkejut, teknik teleportasi. Bocah sepertimu sebenarnya bisa menguasai keterampilan kuno alien semacam itu, seru sosok hitam mengerutkan keningnya. Sebaiknya kabur dulu, jika tidak orang tua itu akan muncul, itu akan merepotkan, pikir sosok hitam itu. Namun sebelum dia bisa pergi, ruang di atas kepalanya tiba-tiba berfluktuasi ketika telapak tangan petir muncul dari celah spasial dan dengan cepat menghantam kepala sosok hitam hingga tubuhnya terhempas ke bawah dan menghantam tanah dengan keras meninggalkan lubang yang dalam di depan tatapan terkejut Xiaoyan dan Mu Ying. Di saat yang sama satu suara tua yang dingin juga terdengar, berani muncul di tempat ini, bahkan ingin mencelakai murid Pavilion Fenxiangku, hanya kematian yang pantas. Seorang Douxian, gumam sosok hitam terkapar di lubang yang dalam, dia menemukan bahwa ada seorang lelaki tua yang telah menyerangnya dengan wajah tenang di ruangan saat ini. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apa dia dari klan istana? Tanya Zhu Lao yang suaranya bergema di lubang dalam. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja, mengapa bertanya begitu banyak? Jawab sosok hitam itu dengan lemah. Sesaat kemudian, pilar Douci melesat keluar dari celah spasial dan menghantam kepala sosok hitam hingga hancur. Fluktuasi energi ini, Douxian, gumam Xiaoyan dan Mu Ying takjub dengan serangan kuat Zhu Lao yang langsung melumpuhkan sosok hitam, sebelum masing-masing kembali ke kamar mereka. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.